هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Duta Bandara Permai, wabil khusus Ketua Masjid Babus Salam Abuya Haji Ahmad Farhan, Ketua Pelaksana Acara Bapak Muhammad Tahir, pengganti orang tua saya di Pontianak Mukarram Buya Haji Nur Hasan. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu beliau-beliau untuk menerangi kita khususnya di kubur raya tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, ada Bapak Haji Sukiman, ada abang-abang saya minta maaf saya di atas, dari bodyguard bersolawat. Mudah-mudahan Allah jaga lisan abang-abang saya ini untuk tetap bersyukur dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Babus Salam Duta Bandara Permai, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun dalam kondisi yang pas-pasan, saya masih bisa hadir di masjid tercinta Masjid Babus Salam ini dikarenakan, maaf Pak Ketua, salah prediksi, baru 7 hari kemarin kecelakaan. Jadi bukan 2 minggu, tapi baru 7 hari kemarin. Cuma alhamdulillah tidak mengalami hal yang berarti kecuali patah di tulang salam saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kondisi saya yang lagi pas-pasan, maka malam hari ini saya ngomong hanya 15 menit saja, dipotong 10 menit tadi buat pembukaan, berarti masih ada 5 menit lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kedatangan kami malam hari ini, saya dan adik-adik dari komunitas Rio Indonesia Mengaji, mempunyai misi untuk mengumpulkan para muwaqif-muwaqif Al-Quran yang tujuan kami adalah untuk membumikan lagi Al-Quran dan mencetak Al-Quran sebanyak 1 juta mushaf Al-Quran. Kenapa ini kami lakukan? Jauh-jauh adik-adik saya ini berangkat dari Pekanbaru ke Kalimantan Barat ini. Apa tujuannya? Karena sadar atau tidak sadar bahwa memang benar Indonesia akhir-akhir ini sedang mengalami darurat Al-Quran. Saya mempunyai guru Al-Mukarram Haji Syarif Rahmat. Satu hari beliau bikin penelitian tentang Al-Quran di Indonesia ini. Karena beliau salah seorang pengajar di PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, yang alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi para hafaz Quran beliau sudah tersebar di seantero Nusantara ini. Hasil yang beliau dapat dari penelitian tentang Al-Quran di Indonesia, ternyata dari 100% penduduk Islam di Indonesia ini, tidak lebih dari 52% saja yang mampu membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran,
tidak lebih dari 30% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Karena Al-Quran memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Artinya tartil apa, Syoki? Tepat tajwidnya, fasih makhrajul hurufnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah bahasa yang paling susah. Kenapa harus dibilang tepat makhrajul hurufnya? Karena di huruf Arab itu, di bahasa Arab itu, beda bunyi bisa menyebabkan beda arti. Contoh, nama saya Syauki. Kalau menggunakan huruf shin, maka arti nama saya kerinduan, shin. Tapi kalau orang menyebutnya menggunakan sin, sauki, jadinya pasar, pasar. Tapi kalau orang salah nyebut menjadi sauti, maka artinya duri. Itu baru satu tuh Pak. Syauq, dan tuh. Syauq kerinduan, sauq pasar, dan tuh duri. Apalagi Al-Quran. Jadi menurut guru saya Kiai Syarif Rahmat, hanya 30% saja penduduk Islam yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% yang mampu membaca secara tartil, tidak lebih dari 14% saja penduduk Islam yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis maupun ilmu alat. Ilmu alat itu ada nahwu, ada shorof, ada mantik, ada balaghah. Itu ilmu alat namanya. Kenapa? Karena Al-Quran bahasa sastra yang paling tinggi yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi nggak sembarangan mengartikan. Kita nggak bisa mempelajari Al-Quran itu kalau cuma berdasarkan dari terjemahan Kementerian Agama. Kenapa? Kementerian Agama menerjemahkan Al-Quran itu secara umum, bukan secara khusus. Tuh, iya saya sebentar ya saya. Yang prihatin ternyata Bapak Ibu, dari 14% penduduk Islam yang mampu menerjemahkan ayat Quran secara ilmu, ternyata hanya 4% saja penduduk Indonesia yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, saya punya orang tua dulu pernah bilang begini, berapa banyak orang sekarang yang bisa membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi yang mengamalkan Al-Quran secara utuh justru dipenjara. Ini yang terjadi sekarang. Nah, kami berharap malam hari ini jamaah Masjid Babus Salam mau ikut untuk berdonasi Al-Quran malam hari ini. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betul? Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di kubur raya ini mencontoh baginda Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Kenapa kita disuruh mencontoh baginda Nabi? Ayo kita tengok Pak. 13 tahun perjuangan Nabi di awal-awal penyebaran Islam hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la
Di mana-mana kalau pondasi kuat, insya Allah bangunan aman. Iya kan? Pondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Pondasi mencong, bangunan pun akan miring. Kan bangunan bagaimana pondasi? Betul betul. Kita orang hidup di kubur raya ini, Pak, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat layaknya sebuah pondasi. Maaf, saya tanya sekarang bapak-bapak nih, ada nggak di kita nih yang bisa melihat pondasi masjid? Ada apa tidak? Nggak ada. Tapi kan gejala dari iman itu yang akan terlihat. Betul. Contoh saja, pakai contoh. Mudah-mudahan lebih gampang dipahami. Pakai contoh saja. Ini mic ada strumnya nih. Ada strumnya? Kelihatan? Kau bisa tahu? Bunyi. Strum memang nggak kelihatan, tapi refleksi dari strum yang terlihat. Di atas AC ada strumnya tuh, dingin. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu, nggak perlu profesor turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak kita pun paham tuh Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Betul. Kalau ada strum, AC pasti dingin. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan di akhir waktu sholatnya Pak. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 5.000 setiap hari Jumat. Udah sedekah di minggu sekali 5.000. Ngarepin pengen masuk surga. Surga mana 5.000? Ini pelecehan sama surga nih. Surga 5.000. Bakso 15.000 sekarang. Tapi maaf Bapak Ibu, itu kalau jalurnya benar. Ya, kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di kamar, Sogi, yang itu mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Nih, jamaah salam kalau pengajian masuk dulu ya. Bapak Ibu, ini paling tidak malam hari ini ada 3 keberkahan yang menghampiri kita. Apa? Pertama, keberkahan kita mendengarkan riwayat Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, keberkahan kita duduk di majelis ilmu. Dan yang ketiga, menikmati indahnya udara malam Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Masa iya sih jamaah bagus salam ada 3 keberkahan menghampiri, kok malah lemes-lemes begini? Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya kok. Bukan saya juga yang strum ada, AC nggak mau dingin. AC-nya kok. Strum ada, lampu nggak nyala. Lampunya kok. Ngaku beriman.
dulu. Supaya apa? Supaya kita Bandara Permai ini jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Kalau sudah setuju semua, ya kita tutup pakai doa. Memang sampai jam berapa? Sampai jam berapa ngaji? Jam 12. 3 jam. Nah, kuat Bu? Sanggup? Pak, istrinya minta 3 jam, kuat? Ceramah mana-mana sih bicaranya. Orang ceramah. Adik-adik saya ngerti aja kamu nak. Ayo, di pengajian wakaf Al-Quran malam hari ini kita benerin dulu gimana kita. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Nah, ini aja deh judulnya. Pertama, dalam dakwah baginda Nabi mengembalikan lagi nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ini kan maaf sekali, maaf ya, maaf sekali. Kalau kita mau jujur, akhir-akhir ini tingkat keimanan kita sama Allah sudah mulai lentur, nyaris luntur adanya. Betul? Banyak dari kita nih Bang, maaf sekali maaf, baru ingat sama Allah di saat kepala kita sudah terbentur tembok. Kalau sudah kejedot tembok, ya Allah, baru ingat Allah lagi. Betul. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat sama Allah di saat kita sedang punya masalah. Kalau lagi punya masalah, cakep orang duta Bandara Permai ini. Zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke Babu Salam. Pengajian hadir. Sama tuan-tuan guru, oh dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah aja Pak, masalah sudah diselesaikan, jalan ke Babu Salam bisa kesasar lagi Pak. Babu Salam Jakarta, ini mah bawa saya cerita orang Jakarta Bu ya, bukan di sini. Di Kuburaya nggak ada kayak gitu di Jakarta. Di Jakarta banyak Bu orang yang punya masalah baru ingat lagi sama Allah. Tapi di Jakarta, di sini sama. Lihat baginda Nabi mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, saya minta maaf sekali, sering kali saya bilang dalam pengajian itu bahwa saat ini karena iman kita sama Allah sudah mulai lentur dan luntur, betapa kita sekarang ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Kita sering hilaf Pak, bahwa penyakit jasmani itu hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi kalau penyakit rohani, dunia kita dijauhkan, akhirat kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau kita kena penyakit jasmani deh Pak, buru-buru, cepat-cepat kita cari dokter, cepat-cepat kita ke rumah sakit. Nggak cukup dokter umum, cari dokter spesialis. Nggak ada di Pontianak, cari bahkan sampai nyebrang ke Malaysia. Buat apa? Mengobati penyakit jasmani. Kita lupa resiko penyakit jasmani menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Contoh nih, yang lagi kita khawatirin sampai sekarang nih ya, PPKM masih berlangsung. Apa nih yang sekarang nih? Covid. Covid. Covid Bu. Covid. Bu.
tanya, yang terparah kalau orang kena COVID itu apa sih? Paling mati. Udah selesai urusan. Iya, betul kan? Lalu apa bedanya COVID sama penyakit lain kalau memang ujungnya mati? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur pun bisa mati kalau di tengah jalan. Ya kalau mati ya, kalau bicara mati. Sebentar, ibu-ibu ada yang protes deh. Bu, mati apa meninggal? Yang kompak, mati apa meninggal? Ibu-ibu jarang ngaji sih emang. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada waktu sholat. Oh iya meninggal kan? Jangan protes lagi. Tapi yang saya mau ajak bicara sesungguhnya, Pak, lihat efek dari COVID ini kan membahayakan kita, Pak. Bahkan gara-gara COVID ini, tingkat ibadah kita sama Allah, cara kita beribadah kepada Allah pun sudah banyak yang dirubah. Betul? Berapa banyak masjid-masjid di Pontianak ini yang ketika COVID ini mulai menjaga sholat. Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika kita menghidupkan sholat berjamaah, apa yang dipesan baginda Nabi? Lurus dan rapatkan sholatmu. Kenapa? Karena fa'innaka taswiyata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya sholat bagian dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Sekarang sholat mulai berjaga jarak. Apalagi Sogi? Silaturahmi. Gara-gara COVID ini angka yang mahal sekarang. Apa buktinya? Orang udah gak mau lagi salaman saat ini, Pak. Salaman saja sudah berubah. Kalau dulu salaman berjabat tangan, kenapa? Sesuai diajarkan sama baginda Nabi. Ketika dua orang muslim bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, selama mereka masih berjabat tangan itu Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang jabat tangan nggak mau, Pak. Bagaimana sekarang salaman? Kalau nggak begini, begini. Betul. Lihat efek COVID ini. Ya, saya nggak bilang COVID nggak ada. Saya nggak bilang COVID itu ada, Pak. Makanya tetap jaga protokol kesehatan. Cuma yang saya sakit hati ini sama COVID ini, ya, kita orang kecilnya disuruh jaga 5M. Yang besar dalam 17M aman-aman aja. Ini yang nyakitin ya. Pada saya sempat ditanya di Jakarta kemarin, Sogi, nih Pak Jokowi alhamdulillah memperpanjang PPKM lagi, Sogi. Terus ya artinya pelan-pelan kita mati. Terus sebenarnya COVID ini sampai kapan, Sogi? Saya bilang lama COVID ini, Pak. Kok bisa lama? Karena anggarannya ada. Selama anggarannya masih ada, COVID ini bakal berlangsung terus. Betul? Yang saya heran ya, maafin sekali, maafin. Yang saya heran nih, COVID ini Ramadan naik COVID, Syawal naik COVID, Zulhijjah naik COVID, Muharram naik COVID. Tapi coba lihat, begitu nyepi aman, Natal aman, Pak Jokowi bagiin sembako aman, pilkada aman. Saya bingung, COVID ini virus apa setan sebenarnya? Ya agama Islam sih bingung. Dan lihat hebatnya dari COVID ini, Pak. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tanpa kita sadari kita dijauhkan, Pak, dari agama ini. Coba lihat sekarang. Coba.
ketika Organisasi Kesehatan Dunia memberitahukan bahayanya COVID, panik kita sedunia, Pak. Tapi ketika Al-Quran memberitahu tentang pedihnya siksa neraka, kita nyaris tidak pernah merasa terjadi apa-apa dalam hidup kita. Coba lihat, betul kan? Inilah yang terjadi sekarang, Pak. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita mulai dijauhkan dari agama kita sendiri. Saya teringat sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah mengingatkan kepada kita begini: sayati zamanun 'alan nasi wa ru'usahum kal asad wa wizrahuhum kal kadhi'ab wa hukama'uhum kal kilab wa yawma idzin ummati kal ghinam. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku itu, di mana saat itu pemimpin mereka waru'usahum kal asad, pemimpinnya laksana seekor singa, wa widra'uhum kadhi'ab, menteri-menterinya laksana serigala, wa hukama'uhum kal kilab, penegak-penegak hukumnya laksana seekor anjing, wa yawma idzin ummati kal ghinam, dan kebanyakan umatku hari itu laksana seekor domba. Allahu Akbar. Ayo kita bahas sedikit. Saya senang hadis ini. Waru'usahum kal asad, pemimpinnya seperti singa. Baik. Yang kita pahamin semua, dimanapun ada hutan, pasti rajanya singa. Padahal hutan belum pernah bikin pemilu. Iya kan? Iya. Tapi dimanapun raja hutan pasti singa. Nggak peduli mau 2 periode, mau masuk 3 periode, yang namanya singa tak mimpin. Maka ketika singa yang mimpin, maka yang terjadi hukum rimba. Yang kuat akan dalam yang lemah. Tuh saat ini udah mulai terjadi. Betul? Kalau kita punya pemimpin seperti singa, widra'uhum kal kadhi'ab, menteri-menterinya layaknya serigala. Bapak Ibu tahu kan serigala? Serigala itu hewan yang paling licik. Betul? Serigala kalau mau makan domba, maka dia pakai baju domba. Makanya itu ada lagunya Rita Sugiarto, serigala berbulu domba. Hafal semua ini. Coba lihat pejabat-pejabat kita sekarang ini. Kalau pemilu, Masya Allah, dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin duit rakyat. Betul? Terjadi sekarang. Selesai? Belum. Kalau kepala negaranya sudah seperti singa, menterinya seperti serigala, wa hukama'uhum kal kilab, penegak hukumnya laksana seekor anjing. Allahu Akbar. Bapak Ibu, anjing itu nggak tahu mana majikan mana mantu. Yang mereka tahu siapa yang ngasih saya daging, itulah majikan saya. Betul. Kita tengok sekarang wajah hukum di Indonesia ini. Betapa prihatin dengan wajah hukum di Indonesia. Bagaimana koruptor 940 miliar cuma dihukum 12 tahun penjara. Yang kalau hitung-hitungan secara finansial, di penjara itu dia masih bisa menghasilkan duit 1 bulannya 1,2 miliar. Tapi guru kita Imam Besar Habib Rizik Syihab, cuma gara-gara beliau bilang sehat saja, sampai sekarang belum dikeluarin dari penjara. Betapa hukum sangat terasa, Pak. Sekarang ini hukumnya sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Betul. Hukum sekarang seperti layaknya sebuah pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura meram, tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Allahu Akbar. Betapa prihatin kita.
bagaimana seorang ibu-ibu yang sudah masuk usia renta harus dipenjara 2 tahun karena mencuri nggak seberapa biji coklat. Masih ingat? Belum lama ada seorang yang mencuri kulit karet, pohon karet, yang karena buat untuk menutupi kebutuhan hidupnya harus dipenjara 15 hari. Sementara Harun Masiku sampai sekarang belum ketemu. Nyari teroris 2 hari 3 hari ketemu, nyari koruptor, nyari maling sampai sekarang sudah mau 2 tahun belum ketemu. Lihat, wahukamaun kal kilab, para penegaknya laksana seekor anjing. Allah. Kalau sudah pemimpinnya serigala, menterinya pemimpinnya singa, menterinya serigala, dan penegak hukumnya anjing. Lihat, hukum sekarang kan udah mulai pandang bulu, betul kan? Kalau hukum sudah pandang bulu, maka yang paling enak tentu yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulu? Monyet. Iya. Wa yauma idzin ummati kal ghinam. Hari itu umat Islam nggak upahnya layaknya seekor domba. Ya Allah, Pak. Domba itu hewan yang paling pasrah. Ditarik ke sini, B. Didorong ke sono, B. Dipotong pun masih B. Betul. Apa buktinya kita sekarang seperti domba Soki? Coba tanpa terasa kita dijerat oleh lingkaran setan yang bernama vaksin. Apa enggak mau B kita itu? Mau nggak mau kita ikutin. Ini yang terjadi sekarang ini. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dijauhkan kita dari agama kita sendiri. Makanya saya berani bilang, guru-guru saya pernah ngajarin, hancurnya Islam di Indonesia ini, mengalami kemundurannya Islam di Indonesia ini bukan karena agama lain, tapi karena lebih banyaknya orang munafik dalam Islam ini sendiri. Yang terjadi sekarang, betul. Mereka lebih mengedepankan jabatannya dari agamanya. Kita dulu berharap kepada para pejabat-pejabat kita yang agamanya kuat. Mereka punya prinsip, iya sih saya presiden, tapi kan saya Islam. Iya sih saya menteri agama, tapi kan saya Islam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berprinsip kayak begini. Bagaimana prinsipnya? Ya Islam sih Islam, tapi kan saya presiden. Ya Islam sih Islam, tapi kan saya jenderal. Islamnya sudah tidak bangga lagi akan identitas diri. Ini sekarang. Kenapa? Akibat tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, nyaris luntur adanya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pantas saya dulu ketika masih jadi santri diajarin sama guru saya Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Beliau pernah mengajarkan begini, sungguh kata beliau yang namanya iman itu ada 4 tingkatannya. Iman ada 4 tingkatannya. Pertama diajarkan sama beliau ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun-turun. Mantap imannya nih. Ini iman siapa Soki? Iman orang kebun raya? Enggak, ini bukan orang kebun raya nih. Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar yakinnya sama Allah. Apa buktinya? Sejarah mencatat tidak ada seorang nabi pun mengundurkan diri dari nabinya.
Iya kan? Nggak ada Nabi mundurin diri, Pak. Kalau Nabi tobat ada. Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah Al-Islamiyah itu Nabi tuh. Aku jadi Nabi, ditangkap sama polisi, kena 2 tahun penjara, keluar menyatakan tobat. Ini baru cerita Nabi tobat. Ya benar-benar ini. Ayo sejarah mencatat tuh, Pak. Ada Nabi yang diukur-ukur sama umatnya sendiri, macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada Nabi yang sampai dicemplungin ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi yang ditimpakan penyakit yang tidak kunjung sembuh, macam Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ada Nabi yang sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tidak ada satupun orang, satu Nabi pun yang mengundurkan diri jadi Nabi karena ujian. Bahkan yang lebih dahsyat ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lagi awal-awal berdakwah, justru yang menyuruh beliau berhenti dakwah itu datang dari paman tercintanya. Bahkan gak tanggung-tanggung, baginda Nabi disuruh berhenti berdakwah, ditawarkan tawaran yang kita orang manusia biasa ini gak akan sanggup nolak. Apa yang ditawarkan baginda Nabi saat itu? 3 tak: harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota, yang banyak otak. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi? Dengan tegas saat itu beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, hancur luluh jasad dibuat karenanya, tidak akan pernah selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena memang imannya Nabi itu pasti mantap, Pak. Selalu naik, gak pernah turun. Kok bisa? Karena Nabi diutus untuk membawa risalah kerasulan, membawa pesan dari Allah, membawa risalah wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah buat kita umat manusia. Betul? Tuh yang pertama tuh. Al-imanu yazidu wa la yanqus. Ada iman yang selalu naik, gak pernah turun-turun. Yang kedua, diajarkan sama guru kami itu ada al-imanu la yazidu wa la yanqus. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini iman siapa nih? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, ya jangan heran. Kok bisa, Sofi? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh perintah Allah. Betul. Ada seorang malaikat yang bukan karena tidak patuh, Pak, cuman sombong, diusir dari surga. Iblis itu tadinya kan malaikat. Ya, namanya malaikatnya Azazil. Cuman ketika Nabi Adam diciptakan, dikasih ilmu, kemudian diperintahkan makhluk-makhluk langit saat itu untuk sujud kepada Adam, iblis sombong. Apa kata iblis saat itu? Protes iblis sama Allah. Maaf ya Rob, Adam kan tercipta dari tanah, saya kan dari api. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Lagian Adam kan anak kemarin sore, masa saya harus sujud sama Adam? Gengsi dong. Apa jawaban Allah? Iblis, kau sombong. Neraka surga bukan tempatnya orang sombong, iblis. Silakan keluar dari surga, masuk ke dalam neraka. Bayangin, Pak, iblis di dalam surga gara-gara sombong diusir. Apalagi yang masih di bandara sombong. Betul?
diciptakan sama Allah, tugasnya itu untuk sujud. Sujud saja mereka tidak bangun-bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, tugasnya untuk zikir. Zikir saja nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Diperintahkan Allah untuk mencabut roh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya sudah, dicabutin aja itu roh. Oh, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, tugas malaikat Israel hanya untuk mencabut nyawa makhluk hidup. Belum pernah saya ngaji sama guru-guru saya, ada malaikat Israel bosan nyabut nyawa, bercanda sama nyawa orang. Tadi cabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh lagi. Enggak. Cabut aja udah urusan. Cuman rasanya berbeda. Di mana bedanya, Soki? Karena yang namanya kematian itu cuma dua, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Tugas malaikat maut. Bahkan ini yang seru nih, Pak. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang itu belum ada kerjaannya, tapi nggak pernah protes nih malaikat. Malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Peniup sangkakala. Itu dari pertama diciptakan sampai sekarang belum bertugas. Benar-benar ini. Makanya jangan berharap malaikat Israfil bakal cek sol. Selesai kita kuburaya. Kalau Israfil cek sol selesai kita kuburaya. Ya sebentar saya mau bilang. Maaf. Oke. Saya terusin. Cuma saya mau bilang, Bapak Ibu, maaf sekali, ceramah itu yang baik yang sedang-sedang saja. Kita perlu panjang lebar gitu. Kenapa? Saya khawatir kalau terlalu panjang nanti kesian ibu. Kalau terlalu lebar kesian nanti Bapak. Ini kemana mau ceramah? Ini kemana-mana sih pikirannya? Saya kan lagi ngomongin ceramah. Jangan mentang-mentang malam Jumat, Pak. Pikirannya selalu traveling nih Bapak deh. Bapak Ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Soki imannya malaikat itu stabil, tidak naik tapi juga tidak turun? Karena malaikat Bapak Ibu, ya sayang sebentar lagi ya sayang ya. Ya. Jangan bercanda, boleh bercanda tapi di belakang saja nggak apa-apa. Ya. Maaf Bapak Ibu, susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Saya teriak, beliau teriak lagi. Iya, nggak apa-apa Bu ya, jangan dibalik. Nggak apa-apa nak, kalian mau bercanda silakan. Memang waktunya kalian bercanda, cuma abang minta kalian bercanda di samping saja. Ya, setuju ya Pak ya? Jadi kalau adik-adik mau duduk diam, mau duduk tenang, ayo mau mendengarkan pengajian silakan dengerin. Sampai mana saya berusaha? Cek soal. Kok bisa Soki malaikat imannya stabil? Nah ini masalahnya, karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu.